Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama belajar syukur atas kelimpahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu banyak limpah dan nikmatnya kita masih bisa duduk dan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kedua kalinya salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah mengantarkan kita dari zaman pendidikan yang gelap menuju zaman pendidikan yang terang benderang sampai saat ini. Nah, di sini saya akan nafsir amalkan surah At-Taubah ayat 80 sampai selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Istaghfir lahum, engkau yang Muhammad memohon ampunan bagi mereka, atau la tastaghfir lahum, tidak memohon ampunan bagi mereka, in tastaghfir lahum, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka sab'ina marratan, 70 kali, fala yaghfir lahu ghafirallah, Allah tidak akan memberi ampunan. Wala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Zalika, ya demikian itu, bi annahum, karena mereka kafaru, mereka kafir billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Wallahu, Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaum, kepada orang-orang al-fasikin, pada orang yang fasik. Jadi artinya sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu. Mereka ingkar atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, kepada orang-orang yang kafir fasik. Kemudian ditegaskan bahwa orang-orang munafik itu hukumnya sama dengan orang-orang kafir, yakni tidak berhak memperoleh ampunan. Karena itu diingatkan kepada beliau bahwa engkau wahai Nabi Muhammad memohon ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka adalah sama saja. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah terjadi bagi mereka walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali, bahkan tak terhitung jumlahnya. Jadi orang-orang fasik ini, Nabi Muhammad SAW telah meminta ampunan bagi mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan sebanyak 70 kali. Tapi Allah tidak akan memberi ampunan karena orang-orang tersebut sudah tidak diberikan oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad SAW memohon ampunan berkali-kali pun Allah tidak akan mengampuninya. Allah tetap tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberi ampunan
kepada mereka karena mereka ini ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul dari ayat ini adalah dari Urwah radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Ubay berkata, jika kalian tidak memberi infak kepada Muhammad dan sahabatnya, pasti mereka akan meninggalkannya. Abdullah berkata, orang yang mulia pasti mengusir yang lemah, maka Allah turunkan kaum mohon ampunan atau tidak untuk mereka. Rasulullah bersabda, aku akan melebihkan 70 kali, maka Allah turunkan, sama saja bagi mereka kamu mohon ampunan atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ayat ini mengandung peringatan khususnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada umumnya ditujukan kepada orang mukmin. Sikap orang munafik terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin tidak dapat diharapkan. Mereka akan tetap dalam kemunafikan sampai mati. Tidak ada faedahnya dimintakan ampunan bagi mereka atau tidak diminta ampunan, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Biarpun berulang-ulang kali diminta ampunan sampai 70 kali sekalipun, Allah tidak juga memberi pengampunan bagi mereka. Karena yang menyebabkan mereka munafik itu ialah keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang gaib. Mereka tidak percaya kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Mereka bukan saja tergolong orang-orang yang munafik, tetapi juga tergolong orang-orang yang fasik, yaitu tidak mau menerima kebenaran dan terus-menerus membangkang berbuat apa yang sudah di luar batas. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada golongan orang-orang yang tak fasik ini. Jadi kita menghindari sifat seperti orang-orang yang kafir ini. Kita hindari sifat-sifat orang seperti kafir dan munafik ini yang tidak percaya kepada wahyu dan diberikan Allah kepada Rasulnya, dan terus-menerus membangkang dan membuat apa saja kerusakan di dunia yang sudah di luar batas. Jadi kita hindari sifat-sifat seperti orang munafik ini agar kita tidak terjerumus dalam neraka. Lanjut ayat At-Taubah ayat 81. Walihal mukhallafuna bima adihim khilafa rasulillahi wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asaddu harran law kanu yafqahun. Farihal mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan atau orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang merasa gembira bimak'adihim dengan duduk diam khilafa Rasulillah peninggalan Rasulullah wa karihu mereka tidak suka ayyujahidu berjihad bi amwalihim dengan harta mereka wa anfusihim fi sabilillah dan jiwa mereka di jalan Allah wa qalu la tanfiru dan mereka berkata jangan kamu berangkat perang fil hari dalam panas terik ini. Qul naru jahannama asaddu harra
katakanlah api neraka jahanam lebih panas laukanu yafqahun, jika mereka mengetahui. Artinya orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk diam peninggalan Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahuinya. Dari ayat ini, setelah ayat sebelumnya menerangkan kebusukan sifat dan sikap orang-orang munafik, maka ayat ini kembali menunjukkan sifat buruk mereka yang lain, yaitu tidak turut berperang. Orang-orang yang ditinggalkan yakni tidak ikut berperang dalam alasan-alasan yang dibuat hingga beliau mengizinkan untuk tidak ikut berperang, atau beliau memang tidak ingin mereka ikut dalam berperang Tabuk tersebut. Merasa gembira dengan duduk diam, tidak turut berperang seperti meninggal atau setelah keberangkatan Rasulullah SAW beserta pasukan Muslim menuju medan perang. Mereka memang tidak suka berjihad dengan menyumbangkan harta dan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka berusaha menghalang-halangi temannya dengan berkata, janganlah kamu berperang, janganlah kamu berangkat pergi berperang dan panas terik ini. Demi menanggapi perkataan mereka, beliau diperintahkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, api neraka jahanamlah lebih panas. Jika mereka mengetahui dan menyadari akan ancaman tersebut, tentulah mereka akan turut berperang. Ayat ini menerangkan keadaan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Ayat ini menerangkan keadaan orang-orang munafik yang tidak ikut oleh Nabi untuk berperang Tabuk tersebut. Peristiwa ini terjadi pada perang Tabuk, yaitu perang yang terjadi sudah penaklukkan kota Makkah. Perang ini adalah perang yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang menyampaikan berita kepada Rasulullah bahwa kerajaan Romawi telah menyiapkan angkatan perangnya untuk menyerang kaum muslimin di perbatasan utara tanah Arab. Pada waktu itu sedang musim panas yang sangat terik. Jarak perjalanan dari Madinah ke tempat pembatasan itu sangat jauh. Kesulitan dan kesukaran dalam perjalanan sangat banyak. Sedangkan waktu itu kaum muslimin berada dalam situasi serba kekurangan. Rasulullah SAW mulai menyiapkan tentara untuk pergi menghadapi angkatan perang kerajaan Romawi itu. Kepada orang-orang kaya, Rasulullah SAW meminta bantuan untuk bekal dan berperang. Maka berdatanglah bantuan berupa uang dan benda dari hartawan dan dermawan secara ikhlas, karena hendak meninggikan kalimat Allah di atas permukaan bumi ini. Segenap kabilah yang telah memeluk Islam telah menyatakan ketaatannya untuk turut berperang bersama Rasulullah SAW. Mereka telah menjadikan dirinya dalam hartanya untuk berperang. Mereka tidak ikut panas terik matahari, tidak takut lapar dan dahaga dalam perjalanan mengarungi padang pasir yang sangat jauh untuk menggempur musuh yang angkara muka. Akhirnya Rasulullah dapat mengumpulkan angkatan perang dengan sempurna sebanyak 30.000 orang. Di antaranya ada kira-kira 10.000 barisan berkuda. Rasulullah SAW mengetahui bahwa dalam angkatan itu turut pula Abdullah bin Ubay, pimpinan orang munafik, bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW meragukan
tingkat baik orang-orang munafik itu takut kalau di tengah perjalanan mereka akan mengacau, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka tinggal saja di Madinah dan tidak usah ikut perang. Mereka itulah yang dimaksud dalam ayat-ayat ini, bahwa mereka merasa gembira dan menentukan tidak ikut serta oleh Rasulullah SAW berperang di Tabuk. Sebenarnya hati mereka tidak mau berperang, baik dengan harta ataupun dengan diri mereka untuk menegakkan agama Allah. Tidak tergores sedikit pun dalam hati mereka bahwa turut berperang itu adalah keuntungan besar, tapi mereka berbuat sebaliknya. Mereka mengacau dan melemahkan semangat berperang kaum muslim. Mereka mengatakan kepada kawan-kawan mereka tidak bisa ikut berperang. Segala kesukaan seperti panas dan terik, jauhnya perjalanan, kurangnya perbekalan dan lain-lainnya selalu mereka jadikan alat propaganda untuk menghalang-halang kaum muslimin berperang dan untuk memadamkan semangat perjuangan. Tetapi semuanya itu tidak melemahkan semangat kaum muslimin, malahan menambah semangat dan kekuatan sehingga akhirnya kaum muslimin kembali dari perang Tabuk itu dengan selamat setelah musuh mundur dengan penuh ketakutan. Rasulullah disuruh menyampaikan kepada orang-orang munafik tersebut bahwa api neraka Jahannam yang akan mereka derita nanti lebih panas jika mereka mau mengerti. Jadi kita hindari sifat-sifat seperti orang-orang munafik ini, sudah tidak mau berperang tapi menghasut teman-temannya agar tidak ikut berperang. Padahal berperang ini tujuannya untuk meninggikan agama Islam, meninggikan ajaran-ajaran agama Allah, memperkuat erat agama Islam ini agar tidak terjatuh oleh agama-agama Hindu, Kristen lainnya. Jadi orang-orang munafik ini kita berusaha untuk hindari agar kita tidak bisa agar tidak terjerumus dalam hasutan-hasutan seperti orang-orang munafik ini. Jadi lanjut ayat berikutnya, ayat 82. وَلْيَدْعَكُمْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَلْيَدْعَكُوا, mereka berikanlah mereka tertawa, qalilan وَلْيَبْكُوا, sedikit dan menangis, kathiron, yang banyak, jazaan, sebagai balasan, bima kanu, terhadap apa yang selalu mereka yaksibu perbuat. Jadi artinya maka biarlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Jadi karena itu wahai Nabi Muhammad, biarlah mereka tertawa sejenak karena merasa senang dengan tidak ikut berperang tetapi tidak dicela. Dan kelak di akhirat mereka akan menangis yang sebanyak-banyaknya sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat di dunia, seperti mencela, berdusta, menghasut, termasuk membuat alasan agar diizinkan tidak ikut jihad. Ayat-ayat ini menerangkan bahwa orang-orang munafik itu sepantasnya lebih banyak menangis daripada tertawa, memikirkan nasib dan dosa mereka di dunia dan di akhirat, karena mereka akan menerima azab yang pedih sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan kerugian karena perbuatan mereka sendiri, yaitu menghina dan mengejek orang-orang mukmin, membuat propaganda busuk untuk menghalang-halangi orang Islam dan mematahkan semangat para perjuang Islam.
Sedang di akhirat nanti, sedangkan di akhirat nanti orang-orang munafik ini membawa dosa yang banyak dan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai pula dengan sabda Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang mukmin. Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika kamu ketahui apa-apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Meluaskan kemunafikan dan lenyapnya amanat, dicabutnya rahmat, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang curang dipercayai." Orang-orang yang melarang mencekam kamu fitnah pun mencekam keadaan menjadi gelap seperti malam yang gelap gulita. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmunya bisa menjadi berkah dan dapat dipahami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang hanya benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah dari diri kita masing-masing karena kita manusia yang selalu bikin kesalahan. Jadi sekian, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.